Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Islam pada era reformasi. Dan adapun pada saat itu ada terdapat kebijakan politik pemerintahan era reformasi, yang mana kebijakan politik pemerintahan era reformasi ini sangat menguntungkan untuk pendidikan Islam pada masa era reformasi. Jadi ibaratnya itu kayak berkaitan. Jadi adapun kebijakan tersebut adalah pada dasarnya kebijakan pemerintahan era reformasi ditunjukkan pada upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan pada masa Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat. Masalah ini antara lain, yang pertama memberikan peluang yang lebih luas, dan yang kedua itu memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sebagai wewenang dalam penyelenggaraan, dan yang ketiga itu adalah mengambilkan peran dalam fungsi angkatan bersenjata, dan yang keempat itu menyelenggarakan pemerintahan yang berisi dan bebas dari korupsi, dan yang kelima itu membebaskan pegawai negeri sipil dari kegiatan politik, dan yang keenam itu menciptakan sesuatu yang aman, tertib, adil, dan sejahtera dengan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat, dan yang ketujuh itu membebaskan negara dari beban untuk luar negara yang melebihi kemampuan membayarnya, dan yang kedelapan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan cara menyelenggarakan pemilihan presiden. Dan jadi yang mana kebijakan tersebut sangat berkaitan terhadap pendidikan Islam di era reformasi dan adapun sejalan dengan bagaimana kebijakan tersebut di atas telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu adalah kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan adapun yang kedua itu kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Jadi di situ kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 2.096 dari anggota pendidikan dan belanja negara APBN, yang di dalamnya termasuk gaji guru dosen. Dan adapun yang ketiga itu program wajib belajar 9 tahun. Nah, jadi di situ juga yakni bahwa sistem anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau tsanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak belajar di lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Dan yang keempat, menyelenggarakan sekolah bertaraf
nasional (SBN). Dan yang kelima itu kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen bagi negeri maupun swasta. Dan yang keenam itu kebijakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang ketujuh itu pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpuas pada guru. Dan yang kedelapan itu kebijakan penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan. Dan adapun yang ke-9 itu kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Jadi mungkin itu saja yang saya ketahui tentang pendidikan Islam era reformasi yang saya bahas kali ini. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.